Setiap tahun, umat Kristiani memperingati peristiwa yang sangat ikonik. Yesus naik ke langit. Sebuah momen yang digambarkan penuh keagungan. Murid-murid memandang ke atas, langit terbuka, dan Yesus perlahan-lahan melayang hingga akhirnya menghilang di balik awan. Sebuah akhir yang dramatis bagi narasi hidup Sang Mesias di bumi. Namun di era modern, ketika teleskop bisa menatap miliaran tahun cahaya ke ujung semesta, dan fisika kuantum mulai membuka celah ke dimensi yang lebih luas dari sekadar ruang dan waktu, pertanyaan-pertanyaan baru pun muncul. Jika Yesus benar-benar naik ke langit secara harfiah, lalu, kemana sebenarnya Ia pergi? Apakah surga ada di balik gugusan bintang? Ataukah berada di dimensi lain yang tak bisa disentuh oleh teknologi manusia? Dan jika memang surga itu bukan tempat fisik, bukankah perjalanan naik ke langit menjadi tampak aneh, seolah-olah semesta spiritual masih mengikuti arah geografis bumi? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak bermaksud melecehkan iman, tapi justru muncul dari keingintahuan yang sehat. Bagaimana kita memahami narasi kuno ini di tengah kemajuan sains dan logika modern? Dalam agama Kristen, ada satu momen yang syarat makna, yaitu kenaikan Yesus ke langit. Setelah kebangkitannya, Yesus tidak sekadar menghilang begitu saja dari panggung dunia. Ia memilih untuk naik, secara harfiah, ke langit, perlahan, di hadapan para muridnya yang tertegun memandang ke atas. Sebuah adegan yang begitu simbolik, menggetarkan hati, dan tak bisa tidak, penuh misteri. Bagi para pengikutnya kala itu, peristiwa ini bukan sekadar tontonan. Itu adalah puncak dari perjalanan iman mereka. Yesus yang bangkit, kini kembali kepada Bapanya, meninggalkan bumi yang fana untuk kembali ke tempat asalnya, di surga. Tidak banyak yang dipertanyakan, karena pada masa itu, langit adalah alam atas, tempat para dewa dan entitas ilahi bersemayam. Maka, naik ke langit artinya naik menuju keilahian. Sederhana dan agung. Namun hari ini, kita hidup di zaman yang berbeda. Zaman di mana langit tak lagi misterius. Kita telah menembus atmosfer, menginjakkan kaki di bulan, mengirim robot ke Mars, bahkan memetakan bagian-bagian terdalam dari alam semesta lewat teleskop beresolusi tinggi. Langit bukan lagi ruang spiritual, ia adalah objek penelitian ilmiah. Dan di tengah semua itu, muncul pertanyaan yang tampak sepele. Kalau Yesus naik ke langit, kemana sebenarnya Ia pergi? Apakah Ia menembus atmosfer lalu terus melaju di antara bintang-bintang? Apakah Ia melewati orbit tata surya, menyapa planet-planet, dan kemudian lenyap ke dalam gugus galaksi? Bagi manusia zaman kuno, langit bukan sekadar latar biru di siang hari atau kanvas berbintang di malam yang cerah. Ia adalah tempat tertinggi, mahkota dari struktur kosmos. Dunia dipahami dalam 3 tingkatan sederhana, bumi sebagai tempat manusia, langit sebagai ruang para bintang dan cuaca, lalu di atas segalanya, surga, kediaman ilahi. Sebuah kosmos vertikal, dengan Tuhan berada di titik tertinggi. Maka, ketika dikatakan Yesus naik ke langit, tak ada yang merasa perlu menanyakan arah atau ketinggian. Langit adalah jalan menuju surga. Naik ke langit adalah naik menuju Allah. Simbolnya jelas, logikanya intuitif bagi cara berpikir masa itu. Namun kini, kita hidup dalam peta semesta yang jauh lebih kompleks dan tak lagi bersifat simbolik. Langit telah dibedah oleh teleskop, dijelajahi oleh roket, dan dijelaskan oleh rumus-rumus astrofisika. Kita tahu bahwa setelah awan ada stratosfer, lalu mesosfer, termosfer, dan kemudian ruang hampa yang luas, tempat satelit mengorbit dan planet saling menjaga jarak dalam tarian gravitasi. Langit,
yang dulu tampak seperti tirai penutup dunia, kini telah berubah menjadi hamparan nyaris tak terbatas berisi radiasi kosmik, ledakan bintang mati, dan kegelapan abadi. Ia bukan lagi gerbang menuju Tuhan, melainkan laboratorium bagi para astronom. Disinilah muncul disonansi, narasi spiritual naik ke langit, bertemu realitas langit yang tak lagi sakral. Jika Yesus betul-betul naik secara fisik ke langit, maka tak terhindarkan pertanyaan muncul. Seperti apa perjalanan Yesus menjelajahi angkasa untuk menuju surga? Tentu ini bukan sekadar lelucon. Pertanyaan ini menggugah sebuah ketegangan yang nyata, antara langit sebagai simbol transendensi dalam tradisi keagamaan, dan langit sebagai realitas material dalam sains modern. Bayangkan sejenak, jika Yesus benar-benar melakukan perjalanan fisik menuju surga, seperti yang digambarkan dalam kisah kenaikannya, tetapi kali ini dengan kacamata sains modern. Bagaimana jadinya perjalanan itu? Pertama-tama, mari kita bayangkan bahwa Yesus memulai perjalanan dengan kecepatan biasa, mungkin sekitar 5 km per jam. Jadi, seperti berjalan santai menuju toko roti di Yerusalem. Problem pertama, ia harus melewati atmosfer bumi, yang memerlukan lebih dari sekadar langkah ringan. Atmosfer itu penuh dengan angin kencang, lapisan ozon, dan kekurangan oksigen. Yesus mungkin sudah kehabisan napas sebelum mencapai ketinggian 10.000 meter. Namun, jika ia bertahan dan terus naik, akhirnya ia akan melewati batas di mana atmosfer berakhir dan ruang angkasa dimulai. Sekarang, kita sudah benar-benar di luar angkasa. Tidak ada lagi awan yang bisa dijadikan petunjuk, hanya kegelapan kosmik dan radiasi kosmik yang tak terlihat, menyelimuti seperti selimut dingin. Dari sini saja sudah terlalu ngawur untuk dilanjutkan. Jadi, perjalanan Yesus ini, dalam versi sains modern, mungkin lebih mirip petualangan fiksi ilmiah daripada perjalanan angkasa yang logis. Dalam tradisi teologi klasik, surga adalah tempat tinggal Allah, pusat dari segala kekudusan dan kehidupan kekal. Sebuah realitas agung di mana tidak ada penderitaan dan keabadian. Tapi pertanyaannya sejak dulu adalah satu. Apakah surga itu benar-benar tempat di atas langit? Di satu sisi, ada mereka yang memegang teguh interpretasi literal, bahwa surga itu nyata, konkret, ada di sana, entah di mana, seperti kota suci dengan arsitektur mewah dan jalanan dari emas murni. Di sisi lain, banyak pula yang memahami surga secara metaforis, sebagai keadaan jiwa, dimensi eksistensial, atau kondisi menyatu dengan Tuhan yang tak bisa dipetakan secara geografis. Namun di tengah dua kutub itu, muncul pertanyaan yang tak bisa begitu saja dilewati. Jika surga bukan tempat fisik, lalu kenapa narasi kenaikan Yesus digambarkan seperti perjalanan ruang angkasa? Seolah ia sedang melakukan perjalanan vertikal ke atas, seperti astronot yang hendak mengorbit. Mengapa tidak digambarkan ia menghilang dari tengah-tengah mereka? Kenapa justru ada adegan Yesus melayang pelan, naik ke atas, lalu ditelan awan? Ini adalah gaya visual yang sangat fisik. Di era sekarang, kita sudah sangat akrab dengan gagasan dimensi paralel, realitas non-fisik, dan bahkan teleportasi, bukan hanya dari teori fisika kuantum, tapi juga dari budaya populer yang melimpah ruah, dengan tokoh yang bisa menghilang, pindah realitas, atau menjelajah waktu, tanpa repot-repot dengan adegan melayang ke atas. Padahal, jika benar surga berada di luar ruang dan waktu, bukan bagian dari galaksi, tata surya, atau bahkan struktur materi, bukankah lebih masuk akal, kalau Yesus langsung menghilang dari pandangan? Seperti menyelinap dari dimensi ini ke dimensi lain, sekejap mata,
tanpa harus terlebih dahulu naik seperti balon helium. Tapi ternyata tidak. Yang dituliskan dalam narasi adalah, ia terangkat ke langit, dan awan menutupnya dari pandangan. Di satu sisi, Kristen percaya Yesus memasuki realitas spiritual yang tak tersentuh teleskop. Di sisi lain, kisah kepergiannya ditampilkan layaknya peluncuran roket, lengkap dengan awan dan efek menghilang secara perlahan. Kalau kita jujur, di zaman yang sudah kenal teleportasi dalam teori kuantum dan fiksi sains, rasanya agak aneh membayangkan makhluk ilahi masih harus naik ke langit secara literal. Bukankah cukup berkata, dan ia pun lenyap pindah dimensi, lalu selesai? Ketika kita membaca kisah Yesus naik ke langit, satu pertanyaan krusial diam-diam berbisik di kepala. Apakah ini betul-betul terjadi secara fisik? Ataukah ini adalah simbol yang dibungkus dalam bentuk visual, agar manusia dapat menangkap pesan spiritual yang sulit dijelaskan dengan kata-kata? Sebab mari kita jujur. Dalam sejarah manusia, naik ke atas adalah bahasa universal untuk menuju yang lebih tinggi, secara moral, spiritual, atau eksistensial. Dalam budaya kuno, arah vertikal bukan sekadar arah ruang, tapi arah makna. Dewa-dewa tinggal di gunung, surga ada di langit, dan para pahlawan yang mati dengan terhormat pun diangkat ke alam mulia. Kisah Yesus naik ke langit, perlahan, diiringi pandangan para murid yang melongo ke atas, bukan hanya dramatis, tapi syarat pesan simbolik. Selama berabad-abad, narasi kenaikan Yesus ke surga diterima begitu saja. Yesus bangkit dari kematian, lalu naik ke langit, perlahan menghilang di telan awan, menuju tempat bernama surga. Begitu tertulis, begitu dipercaya. Apakah naik ke surga benar-benar berarti naik ke atas secara fisik? Ataukah itu hanya simbol, yang secara perlahan disalahpahami menjadi sesuatu yang literal? Ada tafsir lain, jauh dari arus utama kekristenan, tapi menarik untuk dipikirkan. Tafsir ini tidak berbicara soal langit atau dimensi tak terlihat. Dalam tafsir ini, surga bukan tempat metafisik di atas awan, melainkan tanah spiritual di dunia nyata, yaitu India. Di dunia kuno, India dikenal luas sebagai pusat kebijaksanaan dan pencarian batin. Tempat kelahiran yoga, meditasi, filsafat, dan para guru spiritual. Bagi orang-orang yang mencari kebenaran hakiki, India adalah tanah suci, tempat jiwa bisa tumbuh lebih dalam. Maka jika Yesus benar-benar seorang mistikus atau nabi yang menolak sistem kekuasaan dan mencari jalan batin, India bukanlah tujuan asing, melainkan panggilan alami. Dalam tafsir ini, Yesus yang lolos dari kematian tidak langsung naik ke dimensi lain, tetapi pergi meninggalkan wilayah konflik, menuju timur. Kepada murid-muridnya, ia pamit. Aku akan kembali kepada Bapa. Tapi dalam bahasa spiritual timur, Bapa bisa berarti kebenaran, sumber, kesadaran tertinggi. Dan ke surga, bisa berarti pergi menuju tempat yang menyuburkan pertumbuhan jiwa. Maka kalimat itu bukan pernyataan literal, melainkan kode untuk sebuah perjalanan. Masalahnya, generasi setelahnya tak menangkap kode itu. Mereka bukan pembaca simbol, mereka pemburu mujizat. Mereka membacanya secara harfiah. Yesus naik ke atas, menembus langit, pergi ke alam lain. Simbol berubah jadi geografi. Isyarat batin berubah jadi mitos fisik. Dari sinilah lahir narasi tentang tubuh yang terangkat ke angkasa, awan yang menutupinya, dan surga yang entah ada di koordinat mana. Imajinasi religius berubah menjadi peta, dan simbol spiritual dijadikan jalur penerbangan. Sebenarnya Yesus tak pernah terbang ke surga, Yesus hanya berjalan ke arah matahari terbit, menyusuri gurun, menyeberang ke timur,
mencari ketenangan di tanah para orang bijak. Dan ketika ia tak kembali, para murid mengira ia sudah pergi ke surga. Mungkin benar, Yesus tidak naik ke langit. Ia pergi ke India. Tapi tafsir itu hilang, terkubur oleh tradisi yang lebih senang dengan kisah spektakuler. Karena bagi banyak orang, keajaiban lebih menarik daripada pemahaman. Dan kini kita hidup di dunia yang masih memperdebatkan apakah surga ada di luar angkasa atau dimensi lain. Padahal bisa jadi surga itu dulu pernah disinggahi di dunia nyata, dan dilewati oleh kaki yang tak butuh sayap, hanya arah yang benar. Mari kita sejenak melepas jubah tafsir teologis, dan mengenakan jas laboratorium imajinatif. Bagaimana jika peristiwa kenaikan Yesus benar-benar terjadi secara fisik? Bukan simbolis. Bukan metaforis. Tapi literal, dalam artian ia benar-benar melayang ke langit, meninggalkan permukaan bumi, lalu terus naik, dan naik, dan naik. Asumsikan Yesus naik dengan kecepatan manusia biasa berjalan santai, maka, untuk menembus atmosfer dan keluar dari bumi, ia akan butuh sekitar 6.000 jam atau 250 hari hanya untuk melewati batas Karman, tempat langit resmi berhenti dan ruang angkasa dimulai. Itu pun belum sampai di orbit terdekat. Katakanlah, kecepatannya seperti balon helium dengan kecepatan 10 km per jam, cukup cepat untuk naik, tapi tidak membuat jubahnya tersingkap terlalu ekstrim. Maka, untuk mencapai Alpha Centauri saja, tetangga bintang kita yang paling dekat, Yesus butuh lebih dari 50 juta tahun. Tapi tunggu, kita belum sampai ke surga. Jika surga ada di luar angkasa. Luar angkasa yang mana dulu? Lapis pertama atmosfer, atau lapisan ketujuh menurut kosmologi Yahudi kuno. Atau jangan-jangan surga itu ada di dalam black hole. Jika surga dianggap di luar galaksi, atau di ujung semesta, maka jaraknya bisa mencapai miliaran tahun cahaya. Bahkan kalau Yesus naik secepat cahaya, 300.000 km per detik, ia akan tetap membutuhkan miliaran tahun untuk menempuhnya. Dan kalau pakai kecepatan burung merpati Roh Kudus, mungkin bumi sudah mengalami kiamat sebelum sampai setengah perjalanan. Lalu, kemana sebenarnya ia pergi? Sampai hari ini, teleskop paling canggih yang kita punya, Hubble, James Webb, dan sederet instrumen observasi luar angkasa lainnya, belum pernah menangkap citra pintu gerbang surga, pelangi surgawi, atau lalu lintas malaikat lalu lalang di antara nebula. Tidak ada kabut emas. Tidak ada awan berbentuk harpa. Tidak ada tanda-tanda area tujuan spiritual dengan arsitektur kerajaan. Padahal kalau surga itu punya gerbang seindah dongeng, mestinya kelihatan dong dari jauh. Masa kalah terang sama bintang-bintang? Fakta ini membuat kita bertanya. Jika surga ada, dan Yesus pergi ke sana, maka surga tidak bisa berada dalam koordinat fisik yang bisa dideteksi. Lalu, apakah mungkin surga itu eksis di luar ruang dan waktu? Di dimensi lain? Nah, disinilah sains mulai berdamai dengan imajinasi. Para fisikawan teoritis hari ini bicara tentang multiverse, wormhole, dan dimensi tersembunyi, konsep-konsep yang membuat fiksi ilmiah terasa seperti riset masa depan. Mungkinkah Yesus bukan naik, tapi menyeberang, lewat portal kosmik menuju realitas lain? Anehnya, teologi belum banyak menggali ranah ini. Bukankah sudah waktunya iman dan sains dihubungkan? Jika kita menerima bahwa dunia ini lebih luas dari yang terlihat, dan bahwa realitas bisa memiliki dimensi yang tak terjangkau oleh mata atau teleskop, maka gagasan tentang kenaikan pun bisa diartikan ulang. Jika memang surga bukan ruang geografis,
bukan planet lain yang tersembunyi di sisi gelap galaksi, melainkan eksistensi non-fisik, dimensi gaib di luar dunia fisik, maka seharusnya tak perlu ada adegan teatrikal Yesus naik ke langit. Tak perlu tubuh melayang. Tak perlu awan penutup. Cukup dengan memudar perlahan, atau menghilang seperti uap di pagi hari, dan menjelaskan langsung kepada murid-muridnya. Aku akan meninggalkan dimensi ini, dan kembali ke dimensi gaib yang tak dapat kalian lihat dengan mata. Selesai. Jelas. Tegas. Tanpa metafora membingungkan. Bukankah tugas seorang nabi, jika ia benar-benar utusan ilahi, adalah menjelaskan kebenaran dengan terang, bukan membuat generasi setelahnya berputar-putar menebak, ini simbol atau fakta. Ini kejadian fisik atau alegori spiritual. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia dikisahkan naik ke langit, lalu hilang. Tidak disebut kemana tepatnya, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan surga, tidak ada keterangan apakah itu tempat fisik, keadaan eksistensial, atau alam paralel. Murid-murid hanya menatap ke atas, dan sejak saat itu, arah mata umat pun tertuju ke langit, secara harfiah. Ambiguitas ini menjadi celah. Di zaman kuno, mungkin narasi semacam itu bisa menimbulkan rasa kagum dan takjub. Tapi bagi orang modern yang hidup di tengah sains, logika, dan pemetaan alam semesta, kisah ini lebih mirip drama mitologis ketimbang peristiwa historis. Karena bagaimana mungkin perjalanan ke dimensi spiritual digambarkan seperti peluncuran astronot? Dan mengapa pesan yang seharusnya bersifat transenden, justru disampaikan dalam bentuk yang paling membingungkan? Naik secara fisik ke arah langit, yang kita tahu sekarang hanyalah ruang kosong, gas, radiasi, dan debu bintang. Di titik ini, banyak orang tidak lagi melihat narasi itu sebagai misteri spiritual, tapi sebagai cerita rekaan, hasil tafsir zaman yang belum memahami perbedaan antara simbol dan fakta. Dan jika benar Yesus berasal dari kebenaran yang lebih tinggi, mengapa ia tidak menjelaskan kebenaran itu dengan cara yang lebih tinggi pula? Tanpa drama, tanpa simbol yang disalahpahami, cukup dengan kejelasan bahwa surga itu bukan di langit, dan bahwa kepergiannya bukan kenaikan, tapi teleportasi. Namun kisah yang kita warisi bukanlah kisah yang jelas, melainkan cerita yang justru membiarkan ruang tafsir begitu luas, hingga iman dan fiksi tak lagi bisa dipisahkan dengan terang. Lagi pula, jika Yesus benar adalah pembawa kebenaran, penyelamat umat manusia, mengapa ia justru pergi setelah kebangkitannya? Bukankah itu seharusnya menjadi awal baru, bukan akhir? Setelah menunjukkan kuasa atas kematian, bukankah logis jika ia menetap lebih lama di bumi, mengajar, membimbing, mengoreksi, dan menegaskan misinya secara terbuka? Setelah peristiwa besar yang mengguncang nalar manusia, bangkit dari kematian, apa yang dilakukan Yesus? Ia tidak membentuk gerakan besar. Tidak mengadakan reformasi dunia. Tidak berkeliling menjelaskan misinya secara terbuka. Yang terjadi justru hal sebaliknya. Ia naik ke langit. Menghilang. Meninggalkan umat manusia untuk menebak-nebak makna dari semua ini. Ia bangkit, muncul sebentar ke beberapa orang, lalu dikisahkan naik ke langit. Lenyap. Meninggalkan dunia yang masih gelap, dalam kebingungan dan kebimbangan. Pertanyaannya, jika ia adalah juru selamat dunia, mengapa hanya mengabdi selama 3 tahun? Jika Yesus benar adalah penyebar kebenaran sejati, kenapa memilih pergi saat misinya baru saja dimulai? Bukankah kebenaran seharusnya diperjuangkan seumur hidup? Bukan 3 tahun, bukan 5 tahun, tapi selama dunia masih buta dan gelap.
Namun fakta dalam Injil berkata lain. Dakwah Yesus hanya berlangsung sekitar 3 tahun. Sebentar. Sangat sebentar. Seperti angin yang datang mendadak, membawa perubahan, lalu lenyap sebelum benar-benar menetap. 3 tahun mengajar, lalu disalib, bangkit, dan tidak lama kemudian, pergi. Selesai. Jika ini adalah kisah penyelamatan dunia, rasanya seperti membaca bab awal dari buku tebal, yang kemudian robek sebelum tamat. Dan usia Yesus saat pergi masih sangat muda. Sekitar 33 tahun, usia yang dalam banyak budaya dianggap sebagai awal kematangan hidup. Bukan usia pensiun. Kalau Yesus benar-benar juru selamat dunia, kenapa memilih pensiun dini? Bandingkan dengan orang-orang biasa. Guru sekolah dasar misalnya. Mereka tak menyembuhkan orang, tak berjalan di atas air, tak mengklaim diutus dari langit. Tapi mereka berdedikasi penuh, mengajar puluhan tahun, menanam benih pengetahuan sedikit demi sedikit. Guru SD pun lebih lama mengabdi daripada Yesus. Apakah ini berarti Yesus merasa tugasnya cukup? Tapi cukup untuk siapa? Dunia saat itu belum tercerahkan. Bangsa-bangsa lain belum mendengar namanya. Umat manusia belum memahami ajarannya, bahkan para murid pun masih saling bertanya-tanya. Jadi, mengapa pergi? Jika ia adalah Tuhan, atau utusan langsung dari Tuhan, mengapa tidak memilih tinggal lebih lama untuk memastikan umat manusia tidak salah paham terhadap pesannya? Bukankah kita lihat sendiri, berbagai cabang ajaran, pertikaian doktrinal, tafsir yang saling bertentangan, semuanya lahir setelah kepergiannya. Andai ia bertahan, mungkin itu semua bisa dihindari. Tapi justru di puncak keajaiban, ia menghilang. Seolah dunia dibiarkan menafsirkan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Yesus, sosok paling sentral dalam sejarah kekristenan, hadir hanya sekejap di panggung sejarah. Lahir, menghilang, muncul kembali di usia sekitar 30, lalu disalib di usia kira-kira 33. Dakwahnya di ruang publik hanya sekitar 3 tahun, lalu selesai. Terlalu cepat. Terlalu singkat untuk sesuatu yang sedemikian besar. Jika ia benar membawa pesan ilahi universal, kenapa hanya mengajarkannya di satu wilayah kecil, di tengah konflik politik lokal, dalam satu bahasa, kepada satu komunitas? Kenapa tidak menjelajah, membagikan kebenaran ke dunia yang lebih luas? Dan lebih dari itu, kenapa pergi saat dunia justru mulai percaya? Logika manusia biasa pun akan bertanya. Kalau kamu bisa bangkit dari kematian, kenapa tidak gunakan kekuatan itu untuk terus membantu orang? Untuk mematahkan tirani, menyembuhkan, mengajarkan cinta, hal yang katanya menjadi inti dari ajarannya. Tapi Yesus malah naik ke langit. Pergi. Menghilang. Dan meninggalkan umat manusia untuk menafsirkan sendiri maksud kepergiannya. Meninggalkan celah kosong yang kemudian diisi oleh institusi, dogma, dan tafsir yang saling bertabrakan. Mungkin itulah ironi besar dari narasi ini. Seorang yang dikatakan datang menyelamatkan dunia, justru memilih pensiun dini. Dan dunia yang ditinggalkannya masih terus bertanya, kemana sebenarnya ia pergi, dan kenapa secepat itu. Itulah celah dari kisah Yesus naik ke surga. Namun jika kita menafsirkan, bahwa Yesus pergi ke surga ajaran spiritual, alias ke India, semua menjadi lebih masuk akal. Jika kita jujur dan menafsirkan ulang kisah ini secara lebih rasional, ada kemungkinan alternatif yang jauh lebih membumi, namun justru lebih masuk akal. Bahwa Yesus tidak benar-benar bangkit dari kematian, melainkan hanya pingsan atau koma akibat penyiksaan berat.
Setelah beberapa hari, ia sadar kembali, pulih perlahan, dan tentu saja, sebagai manusia biasa yang mengalami trauma luar biasa, ia tak ingin lagi mengambil risiko yang sama di tanah yang menyalibkannya. Disinilah tafsir alternatif itu berbicara. Yesus pergi ke surga, bukan dalam arti langit metafisik, tapi dalam makna spiritual dan filosofis. Dan bagi seseorang yang haus kebenaran dan pencerahan, surga semacam itu bisa jadi terletak di timur, yaitu India. India pada masa itu dikenal sebagai pusat kebijaksanaan, filsafat, dan pencarian makna terdalam. Dari ajaran Vedanta hingga meditasi kuno, dari konsep nirwana hingga kesadaran transenden, semua ada di sana. Maka, tidak berlebihan jika Yesus yang tercerahkan memilih tempat itu sebagai pelariannya, sekaligus tempat misi baru. Bukan kabur, tapi bertransformasi. Bukan naik ke langit, tapi berjalan ke arah yang lebih tinggi secara batin. Dan tentang pamitan ke surga itu, barangkali hanyalah perpisahan biasa. Pernyataan kepada murid-muridnya, bahwa ia akan pergi jauh untuk sementara waktu. Ia bahkan berkata akan kembali, dan bahwa saat ia kembali, para muridnya masih akan hidup. Artinya, ia tidak berbicara tentang kembalinya ribuan tahun kemudian, bukan tentang turun dari langit di akhir zaman, tapi mungkin kembali ke Israel dalam waktu dekat, setelah semuanya tenang, setelah luka-luka pulih, setelah ia siap mengejar lagi. Namun, seperti biasa, pesan yang awalnya sederhana, bahkan logis, terbungkus dalam lapisan mitos dan penafsiran sakral. Perjalanan darat ditafsir sebagai peluncuran surgawi. Pemulihan tubuh dianggap sebagai kebangkitan dari kematian. Perpisahan pribadi dijadikan mukjizat kosmis. Dan dari celah itulah narasi biasa berubah menjadi legenda religius. Mungkin Yesus tak pernah benar-benar pergi ke langit. Mungkin ia hanya berjalan ke timur, meninggalkan jejak yang lebih tenang, yang tak terdeteksi radar, tapi bisa diendus oleh akal yang masih ingin berpikir jernih. Sebab kadang, naik ke surga hanya cara simbolik untuk berkata, "Aku akan melanjutkan pencarianku ke tempat yang lebih damai, lebih bijak, dan lebih manusiawi." Kisah Yesus selama ini dibingkai dalam narasi agung. Anak Allah, Juru Selamat umat manusia, penebus dosa dunia. Tapi bagaimana jika kita tarik semua gelar itu, dan melihat Yesus hanya sebagai manusia biasa, seorang guru spiritual, pemikir radikal, reformis dari pinggiran Galilea? Maka segalanya jadi jauh lebih masuk akal. Bayangkan, seorang pemuda yang mencoba menyuarakan nilai-nilai kasih dan keadilan, di tengah dunia yang keras, penuh kepentingan politik, dan fanatisme agama. Ia tampil di hadapan publik hanya sekitar 3 tahun, dan itu pun diwarnai tekanan, pengkhianatan, dan akhirnya siksaan brutal. Ia disalib, dianiaya, hampir mati. Jika Yesus memang hanya manusia, maka reaksi paling manusiawi setelah pengalaman itu adalah trauma. Wajar jika ia memilih meninggalkan Israel. Wajar jika ia memutuskan untuk tidak kembali ke mimbar publik, apalagi dalam kondisi fisik dan mental yang belum pulih sepenuhnya. Ia bukan Tuhan, bukan makhluk supranatural, ia hanya manusia yang pernah hampir mati karena menyampaikan suara hati. Dan jika tidak ada mandat ilahi untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, maka tidak ada kewajiban baginya untuk melanjutkan perjuangan itu hingga titik darah terakhir. Ia tak sedang menjalankan misi universal, hanya menyuarakan kebenaran di tengah masyarakatnya. Ketika realitas membalasnya dengan hukuman seberat salib, maka keputusan untuk mundur adalah naluri paling manusiawi. Ia tidak gagal. Ia hanya berhenti. Karena batas manusia memang ada.
Ia bukan penebus dosa dunia, ia hanyalah satu dari sekian banyak suara kecil yang berani bersuara di zaman gelap. Dan jika demikian, narasi kenaikan ke surga pun bisa dibaca ulang, bukan mukjizat metafisik, tapi kepergian seorang manusia yang sudah cukup menderita, dan memilih melanjutkan hidupnya di tempat lain, dengan cara lain. Bukan sebagai juru selamat dunia, tapi sebagai manusia yang pernah mencoba, lalu sadar, bahwa dunia ini tak mudah diubah hanya dengan cinta dan kata-kata. Yesus pernah berkata bahwa ia akan kembali. Sebuah janji yang hingga kini terus digenggam, dinantikan, dan disakralkan oleh umat Kristen. Tapi waktu terus berjalan. Murid-muridnya wafat satu persatu, generasi berganti, kerajaan bangkit dan runtuh, namun sosok yang dijanjikan itu tak juga muncul. Jika kita menanggalkan lensa keilahian, dan melihat Yesus sebagai manusia biasa yang selamat dari eksekusi brutal, lalu memilih mengasingkan diri ke India, maka itu bukan misteri lagi. Itu hanyalah janji manusia yang tak pernah ditepati. Mungkin Yesus memang berniat kembali. Mungkin, saat tubuhnya pulih dan luka-lukanya mengering, ia sempat merencanakan pulang, menyambangi murid-muridnya, menyambung pesan yang terputus. Tapi waktu mengubah banyak hal. Jarak, realitas politik, usia, dan rasa kecewa, bisa saja mengikis keinginan itu perlahan-lahan. Atau mungkin ia memang kembali, tapi ketika ia diam-diam kembali ke tanah yang pernah menyakitinya, ia malah dibuat terkejut. Sebab ajaran yang dulu ia sebarkan dengan kesederhanaan dan keberanian, kini telah berubah wujud. Pesan kasihnya dijadikan doktrin kekuasaan. Ajaran pengampunan malah menjadi pondasi pengkultusan. Namanya dipuja, tapi ruh ajarannya justru dikaburkan oleh institusi dan dogma. Bayangkan jika Yesus benar-benar melihat semua itu. Bayangkan ia berdiri di kerumunan yang berseru-seru atas namanya, bukan karena pencerahan, tapi karena keyakinan akan keselamatan instan. Ia mungkin hanya bisa terdiam. Bukan bangga, tapi kecewa. Bukan ingin disembah, tapi ingin dipahami. Dan dari situlah mungkin ia sadar, tak ada tempat lagi untuknya di sini. Ajarannya telah dijadikan bendera perang, pemahaman tentangnya telah dikunci dalam kubus doktrin yang tak bisa disentuh. Ia tak lagi dibutuhkan sebagai guru, hanya sebagai simbol. Maka kembalinya pun dibatalkan. Bukan karena ia lalai, tapi karena ia tak mengenali lagi dunia yang mengaku mengenalnya. Mungkin Yesus menghabiskan sisa hidupnya di tempat yang lebih tenang, di India, di antara para pertapa dan pemikir, di mana diskusi spiritual tak berubah menjadi doktrin eksklusif. Di mana kata cinta tidak perlu diikat dengan syarat keimanan. Dan ia pun diam. Karena kadang, diam adalah satu-satunya cara menjaga makna tetap utuh, ketika kata-kata telah dicabik oleh tafsir yang salah kaprah. Dan kita, 2 milenium kemudian, masih menunggu kembalinya. Padahal mungkin, yang seharusnya kembali bukan sosoknya, melainkan pemahaman kita tentang siapa ia sebenarnya. Narasi Yesus naik ke langit telah bertahan 2000 tahun, dihormati, dirayakan, dijadikan tonggak iman. Namun di balik kemegahan spiritualnya, cerita ini menyimpan lubang besar yang terlalu sering diabaikan. Jika dilihat dengan mata jujur dan akal sehat, justru pertanyaan-pertanyaan paling mendasar muncul. Kenapa harus naik ke langit? Kemana sebenarnya? Mengapa peristiwa agung ini berlangsung seperti adegan kosmis tanpa penjelasan logis? Di era di mana kita paham bahwa langit bukanlah surga, melainkan ruang hampa berisi planet, bintang, dan debu kosmik, gagasan tentang seseorang naik secara fisik ke atas untuk menuju dimensi spiritual, jadi sulit dicerna.
Jika memang surga bukan tempat fisik, kenapa tidak cukup memudar atau menghilang? Dan menyampaikan dengan jelas bahwa ia pindah ke dimensi lain. Bukankah seorang nabi, terlebih sosok agung, seharusnya menjelaskan dengan terang, bukan menyisakan teka-teki, yang membuat generasi setelahnya berspekulasi? Jika Yesus adalah manusia biasa, guru spiritual yang mengalami penderitaan dan trauma, maka semua menjadi lebih masuk akal. Ia tidak bangkit dari kematian, hanya selamat. Ia tidak terbang ke dimensi metafisik, hanya pergi ke tempat lain, mungkin ke India, pusat ajaran dan kedamaian saat itu. Dan surga bukanlah tempat di atas, tapi tempat di mana ia bisa hidup tenang dan tetap menyebarkan pesan damai, tanpa lagi dihantui penyaliban. Dengan sudut pandang ini, narasi yang selama ini terasa ganjil, justru menemukan bentuknya yang lebih logis, manusiawi, dan jujur. Bukan sekadar pembongkaran mitos, tapi pemulihan makna. Bahwa ajaran yang besar bukan ditentukan oleh dramatisasi kisahnya, tapi oleh kejujuran pesannya. Mungkin kita tak perlu lagi menatap langit, mencari-cari tubuh yang terangkat. Mungkin sudah waktunya menunduk sebentar, melihat kembali sejarah dengan mata terbuka, dan bertanya, apakah yang kita imani, benar-benar apa yang dulu ia maksudkan?